Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 ya September. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun masih belajar daring. Insya Allah besok kalian sudah mulai hari Jumat ini sudah mulai PTMT ya, atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, tetapi karena pada hari ini belum ada jadwal untuk kelas 12, maka kalian masih tetap belajarnya secara daring. Baiklah anak-anak, kita belajar ini apa ya? Aduh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai jangan lupa membacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini konsep setelah elektrolisis adalah hukum Faraday 1. Elektrolisis harus dipelajari karena kalau elektrolisis belum jelas maka hukum Faraday 1 pun tidak akan jelas karena ada kaitan yang erat antara elektrolisis dengan hukum Faraday. Anak-anak di dalam elektrolisis kalian sudah belajar bagaimana mereaksikan satu zat yang terjadi apabila diberi arus listrik ya. Jadi apabila diberi arus listrik, zatnya itu bisa larutan, bisa lelehan, kemudian menggunakan elektrodanya apa itu sudah dipelajari di elektrolisis. Nah, hukum Faraday di sini nanti masih membahas elektrolisis, tetapi dalam hukum Faraday ini kita akan mempelajari berapa massa suatu endapan, kemudian berapa volumenya dan seterusnya ya. Masih banyak lagi yang akan kita pelajari dalam hukum Faraday 1 ini. Nah, hukum Faraday ada dua ya, ada hukum Faraday 1 dan ada hukum Faraday 2. Ya, sementara kita membahas dulu hukum Faraday 1, di mana hukum Faraday 1 ini nanti banyak sekali soal-soal yang terlibat ya nanti kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Faraday, maka Ibu mau mengemukakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan satu mol elektron ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan hukum Faraday 1. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis rumus hukum Faraday 1. Nah, di sini kalau yang kata-kata menganalisis di sini kita akan mencari dari rumus hukum Faraday akan kita perluas menjadi mencari massa, mencari volume dalam keadaan standar, mencari volume dalam keadaan gas ideal, kemudian mencari apalagi pH ya. Dan banyak lagi nanti untuk rumus hukum Faraday bisa dikembangkan lagi ya. Kemudian kita akan membahas dulu mol elektron ya. Nah, anak-anak, 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Nah, kenapa 1 mol elektron ini sama dengan 1 Faraday? Yang pertama yang harus kalian pahami bahwa kita harus tahu dulu 1 mol ya itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Itu jumlahnya. Kayak 1 lusin sama dengan 12 ya. Sedangkan setiap satu elektron itu punya muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, maka 1 mol elektron, nah kalau sudah ada elektronnya 1 mol elektron sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, lebih kurang ya sekitar 96.500. Nah, karena 1 Faraday itu 96.500 dan hasil perkalian antara 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 adalah 96.500, ternyata sama dengan 1 Faraday ya. Ini Coulomb ya. Jadi 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Penggunaannya seperti apa? Nah, ini penggunaannya nanti kita lihat contoh soal, banyak sekali contoh soalnya ya.
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Eh, Tadi membahas mol elektron ya. Nah, mol elektron itu mol yang ada di sini nih. Ya, mol yang ada di sini. Jadi untuk elektrolisis yang menghasilkan reaksi reduksi Fe2+ tambah 2 elektron menghasilkan Fe, maka 2 mol elektron akan menghasilkan 1 mol Fe. Ya betul ya, misalnya gini, Fe2+ tambah 2 elektron menghasilkan Fe. Di sini kan 1, di sini 2, di sini 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Jadi kalau 2 mol elektron ya sebanding dengan 1 Fe. Ya, 1 mol. Jadi 2 mol sama dengan 1 mol Fe. Kalau 1 mol elektron, kalau misalnya di sininya 1, maka di sini setengah ya. Ya, itu perbandingan saja ya. Nah, maka di sini juga setengah. Jadi seperti itu. Kemudian 1 mol elektron ini ya, contoh aja misalnya begini nih. Contoh ya, misalnya Al 3+ tambah 3 elektron menghasilkan Al. Nah, ini 3 mol. Nah, kira-kira di sini berapa? Nah, jadi kalau misalnya diketahui 3 mol elektron. Nah, 3 mol elektron. Maka elektronnya di sini ada 3 mol. Maka di sini adalah, nah di sini berapa gitu. Di sini 1 kan? 1 mol. Nah, di sini berapa mol? Di sini 1 mol juga. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini Al3+ ditambah 3 elektron sama menghasilkan Al. Kalau misalnya di sini 2 mol. Nah, kira-kira di sini berapa? Ini kan 1/3 dari sini 3-nya kali 2 ya, 2 mol. Sama di sini juga 2 molnya sama semua, atau beginilah supaya lebih jelas ya. Supaya lebih paham. Nah, supaya lebih paham, Ibu hapus dulu ya. Nah, diketahui kalau misalnya di sini 3 mol, 3 mol ya. Maka di sini 1 tadi ya. 1, di sini 3, di sini 1. Karena di sini nggak ditulis apa-apa ya. Nggak ditulis apa berarti 1 ya. Nah, kalau misalnya diketahui 2 mol elektron. Maka kalau di sini tulis 2 mol, di sini berapa gitu ya. Nah, kan ini apa namanya? Belum diketahui misalnya. 3 elektronnya di sini 2 mol. E-nya 2 mol ya. Kalau 2 mol berarti di sini 2 mol juga. Di sini 2 mol juga. Tapi jangan lupa ada koefisien. Nah, koefisiennya adalah, nah ini ya. Misalnya ini 3. Di sini 1. Jadi 1/3 kali 2 mol. Di sini 1. Di sini 1 kan. Di sini 1. Nggak pernah ditulis kalau 1 ya. 1/3 kali 2 mol. Seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Contoh lain. Misalnya contoh lain ya. Untuk ini misalnya Sn. Sn4+ tambah 4 elektron menghasilkan Sn. Nah, di sini misalnya 2 mol. Nah, berapakah di sini? Nah, jadi di sini kan kita ganti warna ya biar lebih cerah. Nah, di sini kan 1. Jadi di sini tetap aja tulis 2 dulu mol. Di sini juga 2 mol ya sama. Tapi jangan lupa ada koefisien. Ini yang pertama kali diketahui. Nah, di sini 1/4 ya. Di sini 1 kan. Di sini juga 1/4 juga. Nah, jadi nanti dibagi ini semuanya. Ya, ini ke sini 4, ke sini juga 4. Begitu ya. Itu 1 mol elektron. Kita lanjutkan. Ada massa ekivalen atau dilambangkan dengan E kecil di sini ya. Nah, massa ekivalen zat
adalah massa atom relatif. Jadi massa atom relatif atau AR dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya atau muatan ionnya. Massa atom relatif masih ingat? Ya, kalian punya massa, atom juga punya massa, ya. Kalian massanya ada yang beratnya ada yang 50 kilo, ada yang 60 kilo dan seterusnya. Tapi kalau AR, massa atom relatif, nah biasanya ada yang menggunakan satuan, ada yang enggak, ya. Kadang AR ini nggak pakai satuan nggak apa-apa. AR itu sama dengan massa atom. Nah, massa atom nggak usah dihafalkan karena nanti diketahui, ya. Jadi massa atom, AR massa atom dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi. Kau misalnya ini ya, misalnya ini AR, ini N. Nah, N itu adalah perubahan bilangan oksidasi. Contoh misalnya Na positif 1, oh berarti N-nya sama dengan 1. Ca positif 2, oh berarti N-nya sama dengan 2, ya. Jadi untuk massa ekivalen itu dilihat dari nanti biloxnya. Biloxnya berapa ya? Atau elektron yang terlibat di dalamnya. Contoh nih ya, tembaga Cu mempunyai AR 63,5. Nggak usah dihafal, ini nanti diketahui. Berapakah massa ekivalen untuk reaksi berikut? Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, berarti di sini N-nya adalah 2. Karena di sini Cu2 plus. Nah, jadi rumusnya tadi bahwa sama dengan AR per N. Nah, AR dari Cu adalah 63,5. 63,5 dibagi 2. 2 itu adalah dari sini, dari biloxnya, ya. Gitu, ya. Maka hasilnya sama dengan 31,75. Itu mencari massa ekivalen. Kenapa harus cari massa ekivalen? Ya nanti di dalam hukum Faraday 1 berbanding lurus dengan massa ekivalen. Itu hukum Faraday 1. Maka kita lanjut aja apa itu hukum Faraday, ya. Nah, hukum Faraday dibagi 2, ada hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Kalau Faraday 1 adalah massa zat, hukum Faraday 1 adalah massa zat yang terbentuk pada masing-masing elektroda sebanding dengan kuat arus atau arus listrik yang mengalir pada elektrolisis tersebut. Contoh nih ini ya. Di sini ada arus listriknya I. Kemudian di sini ada elektroda Ag. Nah, elektroda Ag itu akan nempel di sendok besi, akan nempel di sini nih. Akan nempel di sini selama dalam waktu T. Misalnya selama 60 detik ya, selama 60 detik. Nah, berapa massa Ag yang nempel di sini? Nah, itulah hukum Faraday. Jadi elektrolisis reaksinya, hukum Faraday itu perhitungannya, begitu ya. Jadi kita kembali lagi di sini, massa zat yang terbentuk pada masing-masing elektroda sebanding dengan kuat arusnya. Nanti arus listrik di sini berapa? Kemudian waktunya berapa ya. Jadi W ini adalah massa. Massa kalau dalam bahasa Inggris itu weight ya. Weight. Jadi dilambangkan dengan W, tidak dengan M. M massa enggak ya. W sama dengan 8 per F. Nah, 8 itu jadi gampang ngapalinnya ya. Untuk mencari massa 8. Nah, ini adalah massa ekivalen. Nah, tadi sudah diajarkan oleh Ibu ya, massa ekivalen. Massa ekivalen itu adalah rumusnya E sama dengan AR per N. Massa atom relatif per N. N itu adalah biloxnya. Ya, gampang ya. I adalah arus. I adalah arus listrik yang terjadi atau yang dialirkan. Ini dalam waktu T, tapi waktunya dalam detik atau sekon ya. F adalah Faraday. Tadi Faraday berapa jumlahnya? 96.500. Ya, seperti itu. Hukum Faraday adalah massa zat yang terbentuk pada masing-masing elektroda sebanding dengan kuat arus atau arus listrik yang mengalir pada elektrolisis tersebut. Jadi tergantung arusnya berapa, waktunya berapa ya.
Nah, seperti ini. Contoh soal kita lanjutkan. Contoh soal mencari massa ya nanti. Diketahui 5 ampere arus dialirkan pada elektrolisis AgNO3. Nah, ini di sini ada elektrolisis AgNO3. Ini AgNO3 di sini larutan. Masukkan elektroda Ag, masukkan elektroda Fe dalam bentuk sendok. Maksudnya di sini Ag ini supaya melapisi Fe supaya jangan berkarat, dilapisi dengan perak. Nah, arus yang terjadi itu 5 ampere. 5 ampere. Oh, berarti di sini di sini arus listriknya adalah 5 ampere. Kemudian dalam waktu 965 detik. T-nya 965 detik. Nah, berapa massa sendok besi? Berapa massa perak yang menempel di sendok besi? Itu adalah ciri khas dari hukum Faraday 1. Ya, karena nanti ada hukum Faraday 2. Kalau hukum Faraday 2 mungkin ada beberapa rangkaian elektrolisis ya. Nah, jadi rumus yang digunakan yang mana? Yang W sama dengan E kali I kali T. Ya. Nah, awalnya kalian harus mencari dulu E-nya. E sama dengan begitu ya. AR dibagi N. Nah, kita tahu massa perak itu Ag plus tambah elektron akan menjadi Ag. Berarti Ag-nya plus 1. AR-nya 108. Dibagi N-nya 1. Kan ini biloxnya 1 ya. Nah, itu E-nya. I-nya sudah tahu ampere. Nah, jadi kita cari W sama dengan E-nya 108 ini ya. Kemudian kali I-nya 5, detiknya 965 dibagi 96.500 seperti itu. Nah, itulah hukum Faraday. Karena di sini hukum Faraday bunyinya adalah massa zat yang terbentuk pada masing-masing elektroda. Nah, yang dicari salah satu elektroda ya, sebanding dengan kuat arus atau arus listrik yang mengalir pada elektrolisis tersebut. Begitu ya. Nah, di sini cara-caranya kalian supaya gampang, makanya di sini diketahui dulu, kemudian ditanyakannya apa, rumusnya apa. Nah, diketahui I sama dengan 5 ampere, T sama dengan 965 detik, E sama dengan AR per N tadi ya, AR 108, N-nya 1. Nah, di sini karena di sini 1, maka E sama dengan AR per N sama dengan 108 dibagi 1 sama dengan 108. Maka hasilnya adalah 5,4 gram Ag. Jadi pada waktu 965 detik dengan arus 5 ampere itu hanya 5,4 gram Ag. Jadi kalau kita lihat sendoknya mungkin baru sebagian, baru setengah sendoknya ya yang tertutupi oleh Ag. Maka ya waktunya harus ditambah kemudian arusnya rada cukup lah gitu ditambah juga ya. Jadi karena massa sebanding dengan massa ekivalen, kemudian I, arus, waktu, dan Faraday ya. Nah, di dalam hukum Faraday apa namanya? Di dalam hukum Faraday itu biasanya yang pertama awal itu mencari massa dulu. Kalian harus paham mencari massa. Nah, tadi pada saat mencari massa, kalau kita lihat di sini rumusnya adalah kalau diketahuinya ini I ampere ini 5 ampere, kemudian T waktu, berarti rumusnya pakai ini nih. Ya, jangan pakai rumus yang lain. Kalau diketahui ampere arus listrik dan waktu, langsung gunakan ini. Tetapi, nah kalau ini hitunglah massa tembaga yang diendapkan di katode pada elektrolisis CuSO4 menggunakan muatan listrik 0,5 Faraday. Ingat 1 Faraday 96.500 Coulomb per mol. ARCU sama dengan 64. Anak-anak di sini 0,5 F. Diketahui 0,5 F. Artinya apa? Ya, ini massa Cu. Artinya
Yang pertama, kalian harus tahu bahwa 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Tuh, itu apa kuncinya. Tadi sudah belajar sama Ibu ya. Jadi tadi bahwa 1 mol elektron, nah 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Nah, kita lanjutkan. Nah, 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Kalau di sini 0,5 Faraday, kalau Faradaynya 0,5 nih, artinya di sini 0,5 juga kan? 0,5 mol elektron. Jadi mol elektronnya sama dengan 0,5 ya. Jadi mol elektronnya 0,5 karena Faradaynya 0,5. Kita lanjut ya dengan penyelesaiannya ya. Kalau ada soal begini, hitung massa tembaga yang diendapkan di katoda pada elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan muatan listrik 0,5 F. Kalian buat dulu reaksi elektrolisisnya. Reaksi elektrolisis tadi dari CuSO4 ya. Nah, CuSO4 terurai menjadi Cu2 plus tambah SO4-2. Yang ditanyakan kan yang ini. Hitung massa tembaga. Nah, yang ditanyakan ini nih. Jadi ini jangan dikerjakan. Jadi cukup di katoda aja ya. Di katoda karena ini negatif, maka yang datang Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, ya. Tadi kalian sudah belajar bahwa mol elektronnya adalah 0,5 mol. Kalian tulis di sini. Di sini tulis 0,5. Elektronnya 0,5. Kenapa? Karena Faradaynya 0,5 ya. Tulis di sini 0,5 mol. Berarti di sini 0,5 juga kan? 0,5. Di sini 0,5 juga. Tapi jangan lupa ada koefisien nih elektronnya. Maka di sini satu kan di sini satu ya. Di sini satu nggak pernah ditulis. Di sini satu nggak pernah ditulis. 1/2 kali 0,5. 1/2 kali 0,5. Yang ditanyakan ini apa? Massa tembaga, bukan massa ion, tapi massa tembaga. Nah, maka kalau massa tembaga yang ini. Ya, jadi 1/2 kali 0,5. Ini molnya nih. Belum massa ya. Belum massa. Nah, jadi kita tambah lagi ya. Jadi Cu tadi sama dengan 1/2 kali 0,5 mol. Nah, 1/2 0,5 mol itu setengah atau 1/4 ya, bisa dituliskan jadi 0,25 mol. Seperti itu. Jadi Cu molnya 0,25. Yang ditanyakan massa. Masih ingat rumus waktu kelas 10 ya. Massa adalah rumusnya mol dikali AR atau MR. Nah, karena di sini Cu itu atom bukan molekul, maka mol dikali AR. Nah, molnya berapa? 0,25 kali berapa Cu-nya? Cu-nya ARCU-nya 64. ARCU-nya 64. Maka hasilnya adalah 16 gram. Betul nggak 16 gram? Ya, 1/4. Jadi 64 dibagi 4 ya. 64 dibagi 4 itu sekitar 16 gram. Nah, bedakan dengan soal yang seperti ini. Mencari massa. Nah, tapi yang diketahui arus, kemudian waktu, maka langsung gunakan yang ini.
Tapi kalau soalnya seperti ini, nah hitung masa tembaga. Sama ya, sama diendapkan di katode. Seperti tadi ya, sama. Jadi sama ininya pertanyaannya, tetapi penggunaannya atau ininya berbeda ya. Eh apa namanya? Kalau kalian mengingat lagi kelas 10 yaitu menyetarakan mol ya, menyetarakan mol. Itu seperti itu ya anak-anak. Kemudian mencari massa yang ketiga. Nah, ini bila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik sebesar 0,1 Faraday dan ArNi 59, maka di katode akan diperoleh logam Ni berapa? Berapa gram? Nah, ini menggunakan rumus yang mana? Nah, ini tidak bisa menggunakan rumus yang pertama ya, agak kesulitan lah kalau menggunakan rumus yang pertama ya. Tapi mendingan rumus yang kata Ibu tadi ya. Di sini Faradaynya 0,1 F. 1 mol ini ininya aja ya patokannya sama dengan 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Kalau di sini 0,1 Faraday, maka mol elektronnya adalah 0,1 mol. Ya, 0,1 mol elektron. Jadi di sini ke dalam larutan NeOSO4 nanti mol elektronnya adalah sekitar 0,1. Nah, penyelesaiannya seperti ini penyelesaiannya. Contohnya tadi teh NiSO4 ya. Nah, NiSO4. Maka kalian buat dulu ininya apa elektrolisisnya ya, reaksi elektrolisisnya. Reaksi elektrolisisnya. Reaksi elektrolisisnya seperti apa? Tadi NiSO4 ya. Tadi NiSO4, maka NiSO4 terurai menjadi Ni2+ tambah SO4-2. Nah, untuk mengerjakannya, nah di sini bila ke dalam NiSO4 dialirkan 0,1 F yang ditanya logam Ni. Nah, jadi kita lihat yang Ni-nya aja, nggak usah yang ininya mah ya. Jadi reaksi, berarti reaksi di katoda kan, kalau ditanyakan Ni, ini negatif, ini berarti Ni+2 tambah 2 elektron menghasilkan Ni. Nah, tadi kan 0,1 mol, simpan di sini 0,1-nya. Nah, seperti itu ya. Ya, supaya lebih jelas lah ya. Jadi tadi di katoda Ni2+ tambah 2 elektron menjadi Ni. Jadi di sini adalah 0,1 mol. Karena Faradaynya 0,1 tadi. 0,1 ya. Nah, jadi di sini 0,1 juga ya biar lebih ceria ya. Ini 0,1 mol. Di sini juga 0,1 mol. Tapi jangan lupa kita punya koefisien, nih koefisiennya 2, simpan di bawah 2. Simpan di bawah 2. Nah, ini 1 kan? Tulis 1. Tulis 1. Ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ini 0,1/2 atau ini tulis lagi di sini. Berarti mol Ni sama dengan 0,1 dibagi 0,5 dibagi 2 ya. Atau 0,05 ya mol. Nah, 0,05 mol. Maka masanya adalah massa Ni sama dengan AR kali mol. Mol kali AR ya atau AR kali AI. Nah, di sini kan 0,05. Masukkan 0,05. AR-nya berapa? AR-nya 59. Masukkan 59. So, kira-kira berapa massa Ni-nya ya? Massa Ni-nya adalah massa Ni-nya 59 kali berapa? 0,05 ya, sama dengan 2,95. 2,95 gram Ni. Itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya di sini ada soal
SNMPTN atau SBMPTN. Kita coba ya. Nah, nanti kita berlanjut kalau ada soal-soal yang mencari massa dulu untuk kebetulan ini mencari mol karena ada hubungannya ya dengan hukum Faraday ke-1 ya. Nah, di sini dilihat elektrolisis Al2O3, elektrolisis Al2O3 dalam pelarut kriolit dilakukan dengan arus 4 ampere. Jadi I sama dengan 4. T sama dengan 24125 detik. Nah, jadi udah pas ya. Di sini arusnya dalam ampere, ini dalam detik ya. Nah, jumlah logam Al yang diperoleh adalah, nah kan kata ibu kalau ada rumus I dengan T, maka gunakan W sama dengan E. Nah, per F 96500 itu patokannya. Tapi kalau Faraday tadi kalau yang diketahui berapa misalnya jumlah logam Al yang dibutuhkan untuk apabila dikasih arus sebesar 0,5 Faraday. Beda lagi ya. Nah, jadi karena ini diketahui I sama dengan 4 ampere, T sama dengan 24.125 detik, maka gunakan ini EIT. EIT, E-nya massa ekivalen, I-nya arus sudah ada, T-nya 24.125. Nah, untuk mencari E-nya, E sama dengan AR per N. Nah, AR per N. Al2O3 terurai menjadi Al3 plus tambah oksigen min 2. Maka N-nya untuk Al ini sama dengan 3. N-nya sama dengan 3 ya. Ini sesuai dengan ini biloxnya. Kemudian AR-nya, nah AR-nya sebetulnya di sini tidak diketahui di sini, tetapi biasanya kalau SBMPTN itu di apa namanya dikasih sistem periodik. Jadi kalian tinggal lihat berapa AR-nya atau massa atom E-nya itu sekitar 27 ya. Massa atom AR itu adalah 27 ya. Jadi nanti dikasih tahu tetapi khusus sistem periodik. Nah, berarti E-nya sama dengan 9. Nah, jadi tadi kan W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, ini E-nya 9 kali ininya 4 9 kali 4 kali T-nya 125 ya. 125 detik dibagi 96.500. Kita cek ininya kita kali-kalikan ya. Nah, 9 kali 4 kali 24 125 sama dengan 86.500 dibagi 96.500 sama dengan 9. Jadi ini W-nya sama dengan 9. Ini baru gramnya. Massanya ya, ini massa. Nah, yang ditanyakan ternyata di sini mol. Nah, berarti di sini mol. Kita cari molnya ya. Kita cari molnya untuk mol Al sama dengan gram per AR. Ya, gram per AR. Nah, sekarang gramnya itu adalah 9. AR-nya adalah 27 sama dengan, nah jadi tadi AR-nya 27 AR-nya 27 ya, terus massanya ini 9 gram. Nah, ini jadi 1/3 ya. Bagi 3 bagi 9 1 bagi 9. Nah, ini sama dengan 0,3333 mol ya. Maka isinya adalah yang A ya, yang A 0,333 mol. Jadi yang ditanyakan mol kan, bukan jadi bukan massa yang ditanyakan ya, anak-anak. Kemudian anak-anak, ini ada tugas. Tugasnya adalah
Proses elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda karbon. Digunakan arus sebesar 10 ampere selama 30 menit. Berapa massa natrium? Berapa massa logaram natrium yang diperoleh? Berarti pakai rumus yang apa? Jadi untuk tugas kedua di sini ada larutan ZnSO4 ya, dielektrolisis dengan arus listrik 5 ampere selama 30 menit. Bila AR Zn65, endapan Zn yang terbentuk di katoda sebanyak. Nah, jadi jangan lupa di sini ada 10 menit. Kita harus menggunakan detik ya. Ini juga menggunakan detik. Kemudian yang ketiga, bila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik sebesar 0,25 Faraday dan ARNI sama dengan 59, maka di katoda akan diperoleh logam Ni berapa gram. Kemudian yang keempat, nih soal yang tugas yang keempat, bila ke dalam lelehan Al2O3 dialirkan arus listrik sebanyak 4F atau 4 Faraday dan AR-AL-nya sama dengan 27, maka di anoda terdapat mol oksigen sebanyak. Ini yang ditanyakan mol ya. Kemudian yang kelima, berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektrode grafit selama 1 jam apabila digunakan arus 10 ampere. Ya, jadi cari kalsiumnya. Nanti diuraikan dulu. Kalau lelehan CaCl2 maka di katodanya apa ya, di anodanya apa. Ya, kemudian sebentar. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sebentar ya. Tadi kan kalian dikasih tugas ini, kerjakan. Kemudian hubungan Faraday dan Ki ya. Hubungan F dan Ki. Sebetulnya kalau Q itu punya rumus Q sama dengan I kali T atau Coulomb ya, kalau dalam fisika itu Coulomb sama dengan I kali T, arus dikali waktu ya. Jadi di sini bagaimana kalau misalnya dicari F atau mol elektron, bisa menggunakan Q per 96.500 atau sama dengan I kali T per 96.500. Jadi misalnya untuk mencari mol elektron bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi untuk mencari untuk mencari mol elektron bisa menggunakan rumus ini ya. Gitu. Jadi diketahui I-nya, diketahui T-nya, cari volumenya misalnya ya. Nggak usah ke massa. Jadi cari mol elektronnya langsung. Jadi kalau mau mencari volume dari suatu zat dari hasil elektrolisis, itu boleh menggunakan rumus ini ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk mencari volume dan pH nanti ya minggu depan. Nah, sekarang seputar massa. Nah, sekarang contoh soal mencari ion ya, mencari ion ini soal mencari ion. Nah, tapi menggunakan ini Q. Nah, 1903 Coulomb. Arus listrik 1903 Coulomb. Arus listrik 1930 Coulomb dialiri melalui larutan elektrolit dan mengendapkan 1,5 gram unsur X. AR-nya 150 pada katode. Ion dari unsur X tersebut adalah, ini sudah kelihatan ya. Jadi Q sama dengan 1930. Ini sama dengan I kali T. Ya. Kemudian W sudah diketahui ini 1,5 gram. Ya. Jadi W itu kan rumusnya W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Ini kan Q atau Coulomb atau sebanyak 1930.
E-nya adalah AR per N. Nah, yang kita cari adalah ion. Ion itu berarti ini N-nya. Jadi yang dicari adalah N-nya. Ini yang dicari ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi contoh soal mencari ion ini sudah diketahui nih, W sama dengan E kali I kali T per 96.500 ya. Jadi W sama dengan E kali Q. Nah tadi ini I kali T-nya Q kan. Ini 1930 Q-nya. Kemudian per 96.500. W-nya dilihat di sini 1,5 gram. Beratnya 1,5. Masukkan 1,5 sama dengan AR per N kali Q. Q-nya tadi 1930. Nah, Q-nya ya. Q-nya 1930 dibagi 96.500. Sama dengan AR-nya tadi 150 kalau tidak salah. Nah, ini AR-nya. AR-nya 150 dibagi N kali 1930 per 96.500 ya. Lanjutkan. Kemudian tadi 1,5 sama dengan ARN, AR per N. AR-nya tadi 150 ya, sudah ya. AR-nya 150 dibagi N kali 1930 dibagi 96.500. Nah, jadi 1,5 kali 96.500 sama dengan 289.500 dibagi N. Jadi N sama dengan 289.500 dibagi, nah ini 1,5 dikali 96.500 ya. Jadi berapa tah? 1,5 dikalikan dengan 96.500 sama dengan 144.750. Nah, sekarang kalian bagi 289.500 dibagi 144.750. Itu sekitar 2. Jadi N-nya adalah 2. N-nya adalah plus 2. Jadi N sama dengan plus 2. Ya, jadi itu isinya. Itu bahwa Q itu punya rumus I kali T, jadi boleh juga W itu rumusnya menjadi, E kali Q per 96.500. Baiklah anak-anak. Sampai di sini dulu, harus pelan-pelan, kita cari massa dulu, cari ion, jangan terlalu banyak. Nanti kita belajar mencari volume untuk hukum Faraday ya. Jadi nanti ada mencari volume, mencari pH, mencari volume untuk gas ideal, mencari volume untuk pada keadaan standar atau STP ya minggu depan. Nah, kemungkinan minggu depan ulangan dulu lah ya, ulangan tentang elektrolisis. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan ya apa saja sih yang harus dipahami di dalam konsep hukum Faraday. Baiklah anak-anak, kita jangan lupa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada saat PTMT. Nanti pada saat PTMT Ibu akan mengulang lagi mulai dari elektrolisis sampai hukum Faraday ya.
Begitulah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.